podcast kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Talia. Jadi saya di sini sebagai host pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang udah kayak tradisi gelap dalam birokrasi, yaitu nepotisme dalam rekrutmen dan jabatan publik. Nah, podcast ini diadakan sebagaimana untuk tugas UTS, yaitu pada matkul etika administrasi publik yang diampu oleh Bapak Hayat. Nah, jadi kita di sini dari kelompok 3 yang akan membahas tentang nepotisme dalam dunia birokrasi. Nah, hari ini saya dari kelompok 3 ditemani oleh kakak-kakak yang ada di sebelah sini. Mungkin bisa kenalan dulu, Kak. Halo teman-teman, nama aku Janulisa Putri. Halo semuanya, nama aku Reza Putri Emilia. Pembahasan topik kali ini tuh sangat sensitif gak sih? Dan jujur nih ya, topik ini tuh memang sering banget dibicarakan di belakang layar, tapi tuh kayak jarang banget dibicarakan di depan publik. Nah, betul nih. Apa nih kira-kira? Apa ya? Oke, sebelum bahas lebih dalam, tadi kan aku udah bilang ya kita bakal bahas tentang nepotisme. Nah, kalau boleh tahu nepotisme itu apa sih, Kak, menurut kakak-kakak yang ada di sini? Sederhananya, nepotisme itu adalah praktik memberi jabatan atau posisi kepada keluarga, teman dekat, ataupun orang yang punya hubungan khusus, bukan orang yang paling layak secara kompetensi. Biasanya tuh nepotisme tuh muncul di rekrutmen ASN, promosi jabatan publik, terus seperti pengisian komisaris BUMN, dan juga dinilai dari kemampuan tapi dengan kedekatan. Oke, kelihatannya sepele tapi ternyata dampaknya besar banget gitu ya, Kak ya? Iya, karena ketika orang yang nggak punya kompeten ditempatkan di posisi yang strategis, kualitas keputusan publik menurun, bukan cuma performa, tapi juga akuntabilitasnya. Dan publik tuh jadi hilang kepercayaan gitu loh, karena mereka kan jadinya tuh mikir kayak percuma kita berprestasi dan belajar, tapi kalau yang lolos tuh tetap jalur orang dalam. Oke, berarti efeknya ke bawah juga ya, dan besar gitu. Pegawai yang benar-benar layak itu jadi demotivasi, mereka ngerasa sistem itu nggak adil. Oke, sekarang kita bahas contoh yang sering kejadian nih. Mungkin bisa disebutkan, Kak? Contohnya itu di beberapa daerah ada seleksi ASN di mana peserta nilai tertinggi justru gugur. Sementara peserta yang punya kedekatan dengan pejabat yang orang dalam itu malah lolos ke tahap akhir. Publik akhirnya protes di media sosial dan minta diaudit ulang. Nah, biasanya di level nasional itu seperti isu nepotisme yang muncul dalam pengangkatan komisaris di BUMN. Beberapa kursi diisi oleh kerabat tokoh publik kayak orang dalamnya gitu. Meskipun sah secara hukum, tapi bikin publik bertanya kayak, beneran nggak sih mereka ini kompeten atau karena koneksi? Oke, pertanyaannya, kenapa sih praktik ini masih nggak bisa berhenti gitu, Kak? Itu karena sistem pengawasannya masih lemah, budaya patron klien kuat, dan sering ada balas jasa politik setelah itu. Selain itu tuh ya, proses rekrutmen kadang tidak transparan gitu loh, Kak. Dokumen tuh nggak dipublikasikan secara lengkap, nilai juga nggak dibuka ke publik, dan mekanisme keberatan tidak jelas. Oke, dan berarti bisa juga karena selama ini tidak ada sanksi tegas gitu ya, jadinya praktik ini yang terus muncul seperti itu. Jadi ini tuh bukan cuma masalah etika, tapi juga tentang pembangunan. Nepotisme itu bikin birokrasi tidak profesional, lambat, dan kurang inovatif. Dan pejabat yang dipilih karena relasi itu biasanya tuh takut mengambil keputusan yang berani. Akhirnya kebijakan publiknya tuh stagnan. Kalau kita bicara negara maju, meritokrasi itu fondasi. Jadi selama nepotisme masih kuat, kita akan terus jalan di tempat. Nah, oke, itu tadi pembahasan tentang nepotisme yang masih jadi masalah besar di rekrutmen dan jabatan publik gitu ya. Harapannya dari podcast ini proses seleksi makin transparan dan berbasis kompetensi. Dan publik juga makin kritis karena suara masyarakat tuh penting banget buat dorongan perubahan. Oke, terima kasih sebelumnya buat kakak yang udah bersedia di narasumber gitu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode sebelumnya. Tetap sadar, tetap kritis, dan tetap bersuara. Bye.